Oh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat, karunia, taufik dan serta hidayahnya. Uh, kita bertemu pada pagi yang insya Allah cerah ini, yang alhamdulillah COVID juga sudah mulai menurun, dan mudah-mudahan juga senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan produktivitas dalam beramal soleh ya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangan beliau, kita sampai saat ini masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa membaca syahadat, masih bisa melaksanakan sholat, dan seterusnya syariat Islam. Dan semoga mudah-mudahan kita nih selaku umatnya senantiasa gitu ya menghidupkan sunnah-sunnah beliau gitu ya, dan juga perintah serta menjauhi larangan yang telah Allah dan Rasulullah ketentuannya gitu ya. Dan kemudian terima kasih buat teman-teman panitia gitu ya. Hanan kelas 11 ya? Gak ada Hanan sini ya? Silakan aja nggak? Oh ya. Sambil di unmute juga, kalau selagi di unmute tapi kagak ada suara noise nggak apa-apa, silakan aja. Sebenarnya Kak Azim pengennya lebih ke chit chat aja gitu ya, karena Kak Azim juga bisa dibilang udah lama juga nih yang isi gitu ya. Mungkin biasanya dulu biasa ketemu Reza, terus Bang Irsan gitu ya. Gitu. Jadi sekarang juga statusnya masih belum punya binaan gitu ya. Dan mudah-mudahan tapi seenggaknya tetap bisa ketemu sama adik-adik teman-teman nih. Adik-adik, adik-adik aja lah manggilnya. Biar kayak adik-adikan ya. Karena kebanyakan akhwat ini ya. Berarti ini kelas campur ya, ada kelas 10 sama kelas 11 ya, Zah? Jadi ada yang adaptasi apa semua mentoring adaptasi, Zah? Ada ya campur. Oh, campur ya. Berarti kalau kelas 11 sudah dapat dong biasanya tentang ini ya, tema ini gitu. Biasanya sih udah sih ke tahun lalu, tapi buat merujuk juga kali ya. Soalnya tahun lalu juga acaranya lengkap kayak gini. Oh, ya insya Allah Bang Ajin lebih tepatnya itu ya. Lebih enak sih talk show sih, Zah. Kalau misalnya, soalnya kan nggak terlalu ya nyiap banget ya, karena materinya bukunya juga udah hilang, terus kayak materi yang antum reminder itu kan lebih kayak general chit-chat juga kan gitu, bukan kayak materi kayak di buku agenda tarbiyah gitu. Jadi sifatnya diskusi aja gitu, karena kan anak zaman sekarang lebih up to date ya kayaknya. Nah iya boleh kita bahas tentang Ini DP isu-isu yang ini ada DP yang kocak juga soalnya. Tadi yang alisnya siapa tuh? Alisnya Romi ya tadi kayaknya. Alisnya udah kayak apa tahu. Ya, temanya bangga menjadi muslim gitu ya. Kalau sholli wasallim ala Nabi Muhammad. Tadi udah pada dibuka pakai bismillah kan ya? Maksudnya lapas taus dan tilawahnya. Udah belum, Zah? Atau Ika Bella tahu? Oh, sudah ya, sudah dibuka semuanya. Tapi tadi nggak ada penyampaian dari ini ya? Guru atau pembina gitu? Nggak ada, Kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin udah ada perwakilan mentor ya. Mungkin bisa nggak sih kita agak interaktif gitu? Di sini ada Desya, Romi gitu ya, Firna, Aleida gitu. Apa sih ekspektasi ketika udah dikasih tahu belum pesertanya bakal mau dikasih materi temanya tentang bangga menjadi muslim?
Ika. Saya udah dikasih tahu belum? Udah Di Kak. unmute dulu. Udah gitu ya. Bang Azim pengen pengen nanya sih kebutuhannya terkait tema itu apa gitu. Coba mungkin dari Iwan nih yang pemberani nih. Romi gitu. Ekspektasinya apa sih? Kira-kira apa ya nih Bang Azim bakal nyampein apa sih kok Bang menjadi muslim gitu. Apa ini bakal disuruh pakai peci setiap ke ke ruang capsek. Jadi apa nih ekspektasi Romi nih terkait materi yang sekiranya dibutuhkan? Silakan di unmute Romi. Gimana Romi, terdengar nggak suara kakak? Nggak usah tegang, tenang aja. Ini bukan wawancara ini kok. Bukan wawancara masuk Nesabo, bukan. Kita diskusi aja. Ini anggap aja adik kakak. Gitu ya. Ini karena online kali ya. Jadi kayak agak ngerasa beda gitu. Apalagi belum pernah ketemu kan. Gimana Rom? Sehat Rom? Romi kemana? Oh itu dia. Romi. Jangan Bingung mau ngomong apa Rom? Sehat nggak? Dia gugup. Udah vaksin belum? Oh, laki-laki nggak boleh gugup. Gimana Rom? Udah vaksin belum Rom? Nih Iwan jadi contoh nanti kalau Iwan pemalu begini terawatnya gimana nih Zah? Alamat Zah? Karena malu Kak. Nggak boleh, harus itu dong tampil. Ini Ikhwannya Rehan Saraludin juga Ikhwan kayaknya Kak. Gimana Romi takut ditanya, udah ditanya vaksin apa belum nggak berani jawab. Nggak bakal disuntik kok aku nanya gitu. Udah divaksin sih 2 kali. Oh gitu dong, suaranya jelas. Kirain headsetnya rusak gitu, berarti kan normal gitu ya. Oke, udah divaksin. Ya gimana Rom? Gambaran Romi bangga menjadi muslim. Udah bangga belum jadi muslim? Bangga banget. Kan Kak Azim harus ngecek dulu. Gimana Rom? Iya. Udah nggak malu kan pakai koko setiap hari Jumat? Nggak malu. Oke, lanjut. Siapa lagi Zah yang mau ditanya Zah? Yang tadi kata Antum bilang ada Iwannya satu lagi. Awatnya deh satu lagi deh awatnya. Alaida boleh Alaida. Ada Alaida? Nah, ini nih keren pakai background nih. Niat nih biasanya. Iya. Rohaipi Alaida ya nama belakangnya. Belum pernah COVID kan Alaida? Alhamdulillah Kak. Belum. Alhamdulillah nggak pernah ya. Vaksin juga udah ya? Udah. Alhamdulillah. Kelas apa? Akuntansi atau APH? Akuntansi. Oh ya, akuntansi kita sama loh. Udah dikenalin kan? Bang Azim dari akuntansi. Iya. Oke, jadi maksudnya ada gambaran sedikit ya. Nanti kalau misalnya anak akuntansi, anak perhotelan gitu, mungkin Bang Azim bakal inget-inget lagi nih gimana sih dulu suasana sekolah gitu ya kan. Sekarang udah suasana kerja, udah suasana lingkungan kerja gitu ya. Jadi kayak agak harus menyesuaikan lagi nih bayangannya atau gambarannya terkait kondisi teman-teman gitu ya di sekolah. Apalagi sekarang juga daring kan, udah gak ke sekolah juga, terus udah kayak jarang interaksi sama siswa-siswa yang lain gitu. Wih, keren banget Rom ini. Tadi sudah ditanya pakai kacamata. Baru nyoba ya. Gitu Zoom. Oke, lanjut. Iya. Jadi Bang Azim juga harus menyesuaikan nih dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman nih sekarang gitu kan.
eh intinya sampai sekarang masih ngerasa jenuh nggak sih kalau nge-Zoom? Jawab aja semuanya ya, unmute. Boleh enggak, boleh bilang iya, boleh bilang enggak. Jenuh nggak? Ya Kak, karena Wah, jaringannya Kak, oh iya, jaringan. Kan dapat kuota gratis. tapi lemot. Oh lemot. Iya iya iya. Aku nggak Iya. dapet. Ya, Oh gitu, beda-beda ya. Oh, Karena nggak dapat oh Kak. berarti yang dapat tuh cuma beberapa aja ya, nggak semua ya? Tadinya dapet Kak, Ya, cuman antum karena mah ini ganti Zah, nomor, udah. Oh, karena ganti nomor jadinya makanya jangan suka ngeghosting. Anak zaman sekarang istilahnya apa tuh yang ngeghosting sebenarnya? Kalau dulu kita modus ya, Zah, sekarang namanya ghosting loh. Lucu juga ya. Kayak menjadi Masih syaiton beda. itu kan ghost. Heeh. Oh, iya ya. Nah, Iya juga ya. iya. Iya kan kalau dulu kita zaman modus kan sekarang ghosting ya kayak menel gitu. Jadi ya buat anak-anak rohis nih yang kayak gitu harus dijaga hati-hati ya ketika ada niat pengen ngeghosting bisa jadi loh gitu anak rohis ada niat pengen ngegodain perempuan mana gitu kan ya dulu niat lagi aja harusnya ketika teman-teman udah masuk rohis itu seenggaknya gitu ya udah mulai eh bertambah ilmunya dari Islam ngingetin gitu kan dan tadi kembali juga gitu kalau kita bangga sebagai seorang muslim ada nggak sih syariatnya sebagai seorang muslim gitu misalnya pacaran atau ngeghosting gitu kan apa namanya modus gitu ya zaman dulu kita modus gitu ya jadi komunikasi pun seperlunya gitu ya kalau untuk sama laki-laki pasti nggak ada perasaan baper gitu kan tapi kalau sama perempuan harus lebih hati-hati aja gitu ya mungkin yang biasanya pakai emotnya kelewat batas atau stikernya yang amburadul ambiar gitu jadi dijaga aja gitu jangan terlalu sampai over dan bikin lawan jenisnya itu baper gitu ya kembali lagi gitu memang kita sebagai seorang muslim eh Bang Azim tahu gitu ya pasti teman-teman di sini niatnya ke sekolah gitu kan ingin belajar ingin lebih sukses ingin lebih apa namanya terbina lagi ilmunya akhlaknya gitu kan pengalamannya bertambah gitu tapi bukan sekedar kayak berharap nanti dapat sertifikat nih kalau ikut rohis gitu kan tapi nanti harapannya itu jauh lebih besar sebenarnya harapannya mentor harapannya para guru gitu ya karena terlihat ya kalau nggak salah dari visi misinya rohis gitu kan atau diadakan ekskul rohis itu terbina gitu akhlaknya gitu akhlak itu kan perilaku sehari-hari ya gitu jadi gimana teman-teman bukan hanya di sekolah gitu tapi sekolah itu jadi sarana atau tempat digemblengnya teman-teman gitu. Ketika di sekolahnya bagus gitu, insya Allah mudah-mudahan di rumah bagus gitu. Misalnya kayak di sekolah nih rajin sholat 5 waktu di apa bukan 5 waktu ya berapa waktu? Di sekolah paling 2 waktu ya, zuhur sama asar kan. Lalu gitu subuh ke sekolah gitu, zuhur ke sekolah apa sampai isya di sekolah gitu, kayak nemenin sapam itu mah. Jadi 2 waktu di sekolah gitu ya, insya Allah ketika sholatnya dijaga gitu kan tepat waktu, insya Allah. Jadi ketika di rumah pun guru ataupun orang tua bisa ngejamin gitu. Dan di situ juga sebagai kebanggaan kita sebagai seorang muslim gitu ya, ketika ada syariat untuk sholat gitu kan, sholat itu kan terbentuk salah satu bentuk syiar ya gitu, yang nggak bisa diumpetin gitu. Kalau sedekah kita masih bisa ngumpet-ngumpet nih gitu ya. Sedekahnya oke atas nama hamba Allah gitu ya. Misalnya Reza nih ngasih 5 juta gitu buat Nesabo gitu, tapi tolong ya jangan disebutin nama Reza atau hamba lo yang ganteng gitu kan. Ya, jadinya itu bisa maksudnya salah satu syiar tapi yang bisa di apa namanya bisa dirahasiakan dan bisa juga disiarkan gitu dengan tujuan untuk memotivasi itu pilihan gitu kan tapi kayak ada kita suatu syariat yang memang kita tidak bisa namanya bersembunyi gitu contoh sholat gitu untuk laki-laki misalnya di masjid kita nggak bisa gitu ya ke masjid gitu ya ngumpet-ngumpet bukan ditutup gitu dengan tujuan biar menjaga keikhlasan itu malah nggak bisa dan memang udah kita harus bangga gitu ngapain takut gitu kan seperti takbiran juga kan nah makanya ketika teman-teman nanti di sekolah gitu ya mungkin udah waktu zuhur nih atau udah masuk waktu asar gitu kan
ketika udah pengen niat mau ini terus patah gitu semangatnya atau patah lagi niatnya gitu ketika misalnya udah masuk waktu zuhur nih kayaknya harus ke musola gitu kan. Terus ya ngapain gitu kan. Nanti pasti akan ada teman-teman yang tanda kutip gitu ya. Ada yang ngedukung, ada juga yang kayak apa namanya? Nunda-nunda. Pasti banyak lah karakter teman-teman dari anak sekolah tuh gitu ya. Kakak juga dulu kan pernah ngerasain anak sekolah. Kalau anak akuntansi sih kayak masih adem ayem loh gitu. Tapi kalau anak perhotelan sih yang biasanya beringas. Si Romi ini anak perhotelan tapi kok kayak pemalu banget ya, beda banget kayaknya. Ini kayak masih belum keluar aslinya ini, masih malu-malu aja ini. Dulu Nah, ada juga maksud gitu, kakak Kak. tuh iya bangga seorang muslim tuh luas gitu ya maknanya ya. Apa namanya? Apa yang udah disyariatkan sama Allah ya udah kita jalanin gitu. Terus kayak misalnya ngaji gitu kan. Kayak misalnya ngaji juga silakan mau disembunyiin atau mau dirahasiakan gitu kan. Dan barangkali ketika misalnya kita misalkan untuk tilawah gitu, misal pagi gitu kan, itu malah bisa mengundang gitu ya, mengundang orang lain untuk berbuat baik sama kayak kita gitu kan. Walaupun tanpa kita minta gitu. Misal di antara teman-teman nih ada yang rajin tilawah sebelum mulai apa namanya? Sebelum mulai pelajaran gitu ya. Dengan tujuan niatnya ya udah biar ngambil apa namanya pahala gitu kan ya, satu huruf itu kan pahalanya 10 gitu kan. Gimana kalau misalnya satu satu juz atau tiga lembar dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman niatnya insya Allah karena Allah gitu ya. Tapi walaupun nanti ada yang nyinyir kali ya. Sekarang bahasanya masih nyinyir apa beda lagi Zah? Lambe bukan? Kalau Anda masih tahu aja sih nyinyir sih, Kak. Tapi nggak Oh tahu masih nyinyir ya. gitu. Ya ngerti kan ya teman-teman ya maksudnya nyinyir tuh ada yang komen, ada yang apa namanya nggak suka gitu, tapi dengan cara yang dia nggak, yang cara kita juga nggak suka, kita tinggal jawab aja dengan yang secara halus, secara sopan santun gitu ya. Kok ngaji sih gitu, kayak pengen banget dibilang so suci, khawatir gitu kan. Mungkin kan masih ada kayak anak-anak zaman sekarang kan namanya masih awam gitu ya. Bakal ada yang mungkin bilang atau enggak masya Allah gitu yang kayak dulu ntar besok diceritain lagi di teman habis ngaji loh gitu kan, terus ngajinya wah kayak Muzamil deh misalnya gitu. Terus jadi besoknya jadi kayak malu gitu ya nggak kayak gitu. Jadi teman-teman harus tetap jaga niatnya aja gitu ya, insya Allah kalau emang niatnya lurus karena Allah gitu kan. Jadi insya Allah ketika ada pujian gitu ya nggak terbang, ketika ada cacian juga nggak tumbang. Masya Allah itu mah udah jadi quotes anak zaman sekarang ya Zah gitu. Kalau motivator gitu pasti bilangnya kan. Ya Bang Azim bukan motivator sih, kayak ya udah nyampein aja apa yang harus disampaikan kan gitu. Apalagi dengan kondisi teman-teman masih kelas 10, kelas 11 gitu kan. Ketika ingin mulai membiasakan kebiasaan baik gitu ya, kebiasaan khususnya mungkin amal ibadah atau amal soleh, nggak apa-apa, terus diperjuangin aja gitu. Seberat apapun kondisinya gitu ya. Ataupun mungkin kita masih bolong-bolong, masih ada yang sholat masih bolong-bolong, apa-apa terus niatin karena Allah. Karena kan teman-teman di sini semua udah pada balik ya. Usia berapa sih? Sama nggak usianya? 14 apa berapa? Di sini ada yang berapa umurnya? Macam-macam, Kak. Paling Coba Mana 20, 15 Kak? sampai 17 sih, Kak. Reza 20. Iya. Ika kelas berapa? Umur berapa? 16, Kak. Oh, udah 16. Terus yang kelas 10, 15 berarti ya? Oke. Udah selesai itu ya nyetrikanya ya Anisha ya? Belum ya? Nyetrika kayaknya. Kalau mantep tuh. Iya nih, kayak gini nih walaupun dicengin tetap nyetrika kan dari awal gitu kan, diledekin gitu. Tapi karena emang niatnya karena bantu orang tua, karena Allah gitu kan, tetap gitu ya. Jadi sama kondisi realnya nanti ketika teman-teman di sekolah lagi, pelajaran tatap muka lagi, ya nanti tuh sama nih ketika teman-teman udah masuk organisasi Rohis, pasti teman-teman punya niat gitu kan. Apa sih yang bisa aku dapetin nih ketika aku gabung Rohis gitu kan. Justru lebih baik teman-teman harus punya alasan gitu. Jangan sampai nggak punya alasan nanti malah nggak jelas gitu. Cuman numpang nongkrong doang, numpang duduk doang di musola gitu ya. Terus ya udah nggak dapat apa-apa gitu kan. Justru lebih baik teman-teman harus punya niat ketika gabung Rohis. Pokoknya aku pengen perbaiki akhlak, misalnya akhlak apa namanya, lebih rajin mengaji, lebih rajin mendengar gitu kan,
atau bertutur yang kata lebih sopan gitu kan. Terus mungkin dari sisi agamanya ingin bacaan Al-Qur'annya tajwidnya benar gitu atau makharijul hurufnya yang diperbaiki gitu. Harus jelas gitu dan boleh disampaikan ke mentor gitu. Barangkali mentor bisa memfasilitasi atau bahkan malah membantu langsung gitu ya. Bersyukur gitu ya. Kayak misalnya Areza mungkin bacaan Quran udah bagus, dia bisa langsung diajarin gitu kan. Atau mungkin ketika misalnya kan tujuannya mentor tuh lebih apa ya, bukan lebih tua, lebih berumur lah. Lebih berumur karena dengan harapan punya pengalaman gitu kan, punya pengalaman terus bisa berbagi tips lah seenggaknya, apalagi ini kan alumni gitu ya. Bisa berbagi tips ketika teman-teman mengalami masalah dalam berorganisasi ataupun dalam sekolah gitu kan. Jadi ya memang sebenarnya sebagai mentor gitu kan. Terus juga pasti gitu ya ketika teman-teman juga nanti dikasih amanah gitu ya, dikasih mengerjakan sesuatu misalnya udah masuk divisi KWU disuruh dagang gitu kan, ketika dia misalnya niatnya cuman ya udah deh masuk Rohis cuman pengen apa namanya ya, biar terkenal aja gitu di Instagram gitu, di tag Instagramnya gitu misal gitu ya, followernya nambah, ya itu bonus aja ya, itu anggap bonus, jangan jadi tujuan utama gitu. Tapi tujuan utamanya tetap lebih ke, oh pokoknya aku pengen nambah pengalaman aku berdagang, aku pengen nambah juga gimana caranya supaya menghasilkan uang gitu, tapi juga uangnya juga untuk kepentingan bersama gitu, gimana sih rasanya gitu. Itu boleh gitu. Itu bahkan lebih baik kita punya niat apa namanya, niat utama gitu ya. Untuk bonus-bonus yang lain bakal nambah follower, bakal ada yang ngechat, terus kayak mulai ada yang naksir itu diabaikan aja kalau ada yang naksir gitu. Lebih tepatnya, tapi kayak dapat bonus, misalnya disukai guru, dikenal guru, terus juga apa namanya ditraktir teman gitu kan, itu disyukuri aja gitu kan. Tapi tetap hati-hati gitu ya. Dan kembali lagi gitu, kakak juga dulu pernah walaupun juga bukan pernah anak rohis gitu, tapi terlibat gitu apa aja sih kegiatan anak rohis gitu kan, mulai dari musyawarah, terus juga ada kegiatan rihlah gitu, ya ada suka dukanya gitu. Tapi yang mudah-mudahan teman-teman ketika sudah apa namanya menjaga juga gitu nama baik rohis gitu ya. Selain teman-teman juga mengupgrade diri nih, mengupgrade diri dari sisi akhlak, dari sisi agama gitu kan, kemudian juga dari sisi mungkin ada akademiknya gitu kali ya. Masih ada Zah, akademiknya Zah, LC gitu Zah. Kalau itu masih gabung sama itu lah, PSDM ya teman-teman. Apa namanya? Belajar barengnya masih ada gitu. Kaderisasi. Kalau Belajar barengnya masih ada nggak kayak belajar bareng akademiknya? Kalau itu nggak tahu gimana kelas 12, kelas 11. Ada nggak? Iya, Nisha diberesin aja setrikaannya. Insyaallah. Ya. Maaf nih mati listrik, Bang Azim. Iya. Dia kan gelap. Tapi masih kelihatan ya, ini pakai layar laptop nih. Iya, nggak apa-apa ya. Bang Azim kayak serem banget. iya. Ada. Oh, alhamdulillah hidup lagi. Ya Allah, bersyukur. Oke ya, mungkin Bang Azim nggak tahu nih udah kelewat waktu atau enggak, tapi seenggaknya tadi pesan-pesan Bang Azim mungkin nggak banyak, tapi lebih sifatnya seperti kakak adik aja gitu ya. Ketika melihat adik-adik teman-teman juga pasti ngerasa jenuh ketika nggak ada PTM, terus juga online terus, sama Bang Azim juga ngerasain yang namanya diklat gitu ya, sama kayak pendidikan juga, tapi hampir 5 bulan gitu jenuh juga gitu. Tapi gimana caranya supaya kita apa ya, ngerasa tetap enjoy gitu ya, ngerasa tetap serius tapi santai gitu loh. Maksudnya materi yang disampaikan masuk gitu kan, atau kayaknya target yang mau dicapai juga tercapai, tapi juga dengan hati yang senang, hati yang enjoy gitu ya, tetap bisa ngejalaninnya gitu, nggak usah ngerasa pusing-pusing banget, masih banyak yang jauh lebih pusing dari adik-adik gitu ya, ketika ngerasa aduh ini kuota internetnya mungkin lemot gitu kan, nggak apa-apa naik ke genteng juga nggak apa-apa, sekalian dapet angin sepoi-sepoi kan, ya tadi ketawa tadi Kamila. Bang Ajin juga sempat kayak ini nyari wifi sinyal tuh emang ya udah perjuangan, itu malah kita jadi hahaha sendiri kan ketika kita udah berjuang gitu kan, terus apa namanya
Malah kita jadi kayak ada berbuah manis gitu kalau kita udah berjuang dengan serius gitu. Yang penting kan teman-teman ketika misalnya ada syuro gitu ya, barangkali emang kadang pasti jenuh gitu ya, bosan gitu syuro mulu. Kita juga bisa harus memperjelas targetnya gitu. Masih ada syuro nggak aja? Atau Kemarin syuronya pasti? baru itu sih Kak, ada offline. Iya. Ya udah nikmatin ya syuro online gitu kan. Terus kalau emang ada offline lebih bagus, bisa makan-makan bareng gitu ya. Kalau dulu mungkin ngerujak bareng, ngeliwat bareng, kangen sih juga. Kena Sabo tuh. Insya Allah dulu sama anak-anak Roisa kan apa namanya nano-nano ya, apa sih namanya ya, kayak ada yang nggak jelas gitu, ada yang mainin kucing, ada yang juga apa namanya muter-muterin sapu gitu ya, gitulah anak sekolah gitu. Kalau sekarang kan nggak tahu nih, cuman paling kayak Romi doang tadi pakai kacamata, terus backgroundnya ada yang aneh-aneh, ada yang tiba-tiba ngilang gitu ya. Sekarang anak zaman sekarang kreatif ya. Di situ bisa ngilang. Di TikTok Gitu ya. gitu Kak, apa Nah, gimana? kembali enggak kayak gini. Hilang. Oh, Terus itu gitu muncul juga. lagi. Wah, kurang gaul nih Reza nih di Instagram nih. Ya udah itu selingan aja ya. Nah, maksudnya tadi masih pada ngerasa jenuh kan ya. Maksud Bang Azim tuh tetap nikmatin aja. Tinggal cari cara aja supaya kita nggak jenuh gitu. Walaupun memang pasti jenuh gitu. Tapi kalau niat kita semuanya sama ya. Sekolah tuh mata pelajaran pakai Zoom semua ya. Yang praktek gimana tuh? Kayak akuntansi nih, misalnya akuntansi. Yang akuntansi gimana praktek akuntansi kayak ngejurnal buat buku besar? Ini enggak? Enak nggak rasanya? Gimana perasaannya? Penasaran deh dulu. Bang Azim juga ngejurnal tuh pakai buku besar sendiri. Terus dulu di kelas, sekarang kan mungkin enggak ya? Rasanya gimana Ika? Susah Kak. Oh, Ngejurnal kalau kayak kalau nanya suaranya bentrok kali gitu ya di Zoom tuh. Kalau nanya Bu Iya. Yuni, terus apa lagi? Yang bikin bener-bener kayak, aduh, udah deh ini harus offline gitu. Itu sih kayak bikin jurnal gitu Kak. Soalnya kan harusnya kan itu praktek ya, ini malah daring gitu. Jadi kurang masuk, kurang ngerti juga. Walaupun udah dijelasin gitu pakai share screen gitu, masih belum Iya. masuk. Masih belum. Karena juga kan suka sinyalnya jelek, jadi suka keluar sendiri, ketinggalan materi gitu. Ya Allah, subhanallah, semoga diganti dengan kondisi yang lebih baik ya. Dan juga COVID-nya udah mulai hilang. Terus tetap kompeten ya sebagai nanti akuntan gitu. Ya Bang Azim juga bersyukur gitu ya ada penerus-penerus akuntan. Terus kadang suka ada yang kayak gitu, suka ada yang nyangkul gitu habis sharing-sharing kayak gini, ada yang nanya, nggak apa-apa nanya aja. Terus Bang Azim juga kalau akuntan yang kayaknya masih berusaha lurus-lurus aja gitu, sejalur antara kerjaan sama dulu ini. Kalau Reza kan udah mulai reinkarnasi nih. Mau kemana aja? Psikologi aja. Ada akuntansi ke psikologi bukan? Lupa nih. Enggak Kak, anak Saya bukan psikologi. Iya arahnya Tetap ke ya? sana, tapi jurusannya sekarang bukan psikologi, Apa tuh? ilmu Al-Quran dan tafsir. Masya Allah, mohon doanya tuh. Reza mau jadi Ustadz guru ngaji yang menjelaskan tafsir. Ntar ini belajar dari Reza nih. Saling Tapi belajar kalau Kak. belajar akuntansi, ya. Aja. Kalau belajar akuntansi bisa ke aneh, akuntansi pemerintahan. Gitu ya. Nah, kembali lagi ya ke teman-teman, apapun profesi nanti, apapun pilihan ya, teman-teman ketika ikut ekskul, mungkin juga ketika nanti belajar belajar tentang pelajaran kompetensi gitu kan, dan udah ada tahu nih nanti setelah lulus itu mau ngapain gitu kan, kayak aku misalnya mau jadi koki gitu untuk yang JB gitu kan, terus mungkin akuntansi pengen jadi akuntan atau pengen jadi auditor gitu, semua punya peluang apa namanya, Bang Azim lebih pengen nyebutnya amal jariah gitu ya, kayak walaupun apapun profesinya gitu, baik itu tukang sapu gitu, baik itu sapam, tukang cuci gitu ya, emang mungkin kadang di mata orang hina gitu atau mungkin kurang
bermakna gitu ya pekerjaannya, padahal mereka tuh berarti gitu. Ibarat kayak misalnya di sekolah gitu ya. Coba apa jadinya kalau misalnya nggak ada tukang kebersihan gitu, kamar mandinya kotor gitu. Jadi kayak semua itu udah satu kesatuan, ada guru tuh satu batu bata, terus ada tukang sapu itu satu batu bata lagi gitu kan. Dan seterusnya itu bakal jadi bangunan yang kokoh gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada security-nya, nanti barang-barang juga bakal hilang gitu. Jadi eh pasti gitu setiap organisasi bakal menyarankan ketika teman-teman udah menjadi organisator gitu ya, teman-teman nanti kan jadi pengurus, rohis, dan terlibat dengan guru, pembina, bahkan juga kalau minjem-minjem sarana prasarana ke siapa, ke Sarpras gitu kali ya. Terus juga kayak ngelasain yang namanya komunikasi dengan mungkin tukang kebersihan atau mungkin satpam ketika ingin perizinan suatu tempat gitu kan, atau izin suatu acara gitu kan, atau koordinasi dengan tukang parkir gitu. Itu teman-teman harus belajar gitu gimana caranya nanti komunikasi dengan mereka dan bawa diri teman-teman bukan sekedar atas nama misalnya nih Bang Azim pengen izin tempat buat acara apa namanya open house rohis gitu kan. Bukannya Bang Azim sebagai Azim aja gitu, tapi lebih ke Bang Azim itu sebagai pengurus rohis gitu kan, pengurus rohis yang juga sebagai seorang muslim. Jadi gimana caranya ketika mengadain suatu acara pakai adab-adab sebagai seorang muslim gitu kan. Pasti kan kita tahu ya, nanti akan belajar lagi tuh. Barangkali udah diingatkan dengan mentor, oh gini toh, gini loh caranya berkoordinasi gitu kan. Gimana caranya? lagi beli makanan burung. Udah ya. Oke. Kayak gitu loh. Maksudnya nanti teman-teman bakal ngerasain gitu. Dan bisa jadi ini bakal jadi pesan yang tetap bisa diingat terus gitu ya. Karena apapun peran yang kita ambil gitu, jangan ngelihat kita sebagai diri kita masing-masing aja gitu, diri Azim doang. Jadi kalau kita ngelihat diri Azim doang, nanti akan ada kecenderungan untuk pencitraan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bawa nama sekolah, bawa nama rohis gitu kan, kita posisikan bahwa kita tuh, oh kita tuh anak rohis gitu loh. Dan kita juga sebagai seorang muslim, oh kita sebagai seorang muslim gitu loh. Nggak mungkin kita misalnya bentak-bentak tukang sapu gitu kan, habis acara misalnya nggak disapu gitu. Bisa kayak gitu kan. Itu malah bukan mencoreng diri kita juga, tapi malah mencoreng anak rohis, bahkan juga mungkin kalau kita lagi ada acara studi banding dengan rohis sekolah lain kita mungkin berbuat onar gitu ya, kita malah bukan mencoreng apa namanya rohis kita doang gitu kan, bahkan sekolah gitu kan rohis mana nih, oh rohis SMK 1, wah ini rohis anak SMK 1 kok kayak gini gitu ya, buat onar ketika studi banding misal gitu ya. Jadi ya kembali lagi gitu ya, teman-teman juga udah semakin dewasa, remaja yang menuju pemikirannya yang insya Allah matang gitu ya, udah mulai banyak mempertimbangkan, tapi juga tetap punya apa namanya ruang gerak yang hati-hati gitu ya. Dan Bang Aji apresiasi banget nih buat teman-teman yang udah hadir di sini, terus juga udah menyimak apa ya sharing kali ya Bang Azim lebih ke sharing karena mungkin gak ada materi yang Bang Azim sampaikan gitu, tapi lebih ke apa yang mungkin Bang Azim pernah dapat atau mungkin yang perlu disampaikan dan mungkin sekiranya teman-teman butuh, mudah-mudahan itu masuk gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya, dengan kondisi hati yang sekarang mulai jenuh, terus juga mulai pengen sih bersosialisasi gitu kan, ya paling iya pakai masker kan ya, si sekolah masih suruh pakai masker kan, jadi nggak tahu ekspresinya kalau lagi nggak punya duit gitu ya, minta dijajanin, kita nggak tahu kan kalau pakai masker. Ya udah. Kalau misalnya kita tahu dulu ya karakter temen yang kayak minta dijajanin nih gitu. Seperti sekarang saya pakai masker gimana nih? Kayak gitu doang gitu. Padahal tuh kita tahu gitu ada karakter temen yang mungkin lagi kebelet gitu kan, nahan apa gitu kan. Nahan rindu kali ya. Nah, sekarang tuh mungkin masih pakai masker ya, disuruh pakai masker ya. Masih. Ya udahlah jaga protokol aja, yang penting komunikasi aja kalau lagi pengen traktir gitu kan. Jadi atau seenggaknya kalau lagi apa namanya cengenges bilang aja gitu. Jadi kan kita nggak tahu juga, kadang cuma ngeliat mata doang gitu ya. Ya kan ya, alhamdulillah masih pada waras ya anak rohis ya. Kadang kalau kata orang kalau udah pandemi gini kadang bikin gak waras ya. Memang sih, memang sebenarnya memprihatinkan gitu ya. Bahkan mungkin ada di antara orang tua kita yang sungguh kesusahan gitu ya untuk mencari nafkah gitu. Ya mudah-mudahan Bang Azim doain teman-teman rezekinya diberkahi oleh Allah, terus juga dimudahkan segala urusannya.
kemudian juga cita-citanya tercapai. Ya mungkin sedikit itu aja. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan kalau ada waktunya. Saya kembalikan ke Alhamdulillah, jazakallah khair untuk Kak Azim atas motivasinya. Semoga membuat kita tambah bangga menjadi seorang muslim. Saatnya saya tanya jawab nih untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, boleh banget bertanya. Ditunggu dulu pertanyaannya. Oke, jadi sebelum selesai aku bantu simpulin ya supaya nanti teman-teman itu jadi tahu inti dari yang Kak Azim sampaikan. Bentar ya. Masih sibuk nih Kak Ica-nya nih. Mungkin dari kelas 10 ada yang mau bertanya? Boleh banget nih ditunggu sama Kak Azimnya. Oke, aku bantu simpulin ya. Sebelumnya tadi kan ada something dikit, biasa anak-anak banyak mampu. Oke, jadi gini loh guys. Bangga menjadi muslim. Bangga menjadi muslim itu ketika kita istiqomah sama diri kita sendiri, sama tauhid kita. Maksudnya gimana sih? Contohnya kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu nggak malu di depan orang lain. Kan gini loh, ada orang yang malu baca Al-Quran. Ada orang yang malu sholat. Ada orang yang malu sedekah. Seakan-akan dia muslim, tapi nggak ada satupun hal yang dia banggain dari dia seorang muslim. Dia malu beribadah, dia malu. Intinya yang berbau agama itu dia malu. Dia malu ngingetin temennya, katanya klasik. Ngapain sih ngomong kayak ngingetin, kita itu nggak boleh nyontek, klasik. Kita tuh sekarang itu harus bangga. Bangga menjadi muslim itu bangga akan ajaran kita, bangga akan ibadah kita. Kita itu harus istiqomah sama apa yang kita banggain. Kita udah jadi muslim. Tapi kalau kita masih ragu, masih takut gitu buat nunjukin kalau kita ini seorang muslim, itu kita belum bangga. Kita belum bangga menjadi muslim. Karena bangga menjadi muslim itu kita bangga, ini loh gue muslim. Ini loh cara gue ibadah. Ini loh cara gue menjalankan aktivitas sehari-hari gue. Kita tuh bangga. Jadi setiap langkah kita itu dilalui dengan rasa kepercayaan diri kita sebagai seorang muslim. Jadi kita itu bangga. Ketika ada orang yang mencemooh kita, contoh pakai jenggot. Ih, apaan sih itu? Kayak tua gitu. Terus misal maksudnya apa ya, gak rapih gitu bilang rapi. Atau mungkin pakai kerudung, mungkin pakai jilbab ya, baju kekendoran, apaan sih pakai baju atau pakai karung. Nah, itu di situ tuh kalau kita minder itu artinya kita masih belum ada rasa bangga. Tapi kalau kita udah bangga menjadi seorang muslim, mau kita dicaci maki gara-gara pakai baju kegedean, dibilang mamah dede lah segalanya, gak akan ada. Karena kita udah ngerasa kalau diri kita bangga jadi muslim. Gue udah jadi muslim, gue bangga atas apa yang gue miliki saat ini. Itu loh guys. Intinya Mantap, gitu. guys. Bangga. Ya itu yang mau aku bantu simpulin. Supaya nanti teman-teman gak salah kaprah. Bangganya tuh apa. Masya Allah banget nih sama Kak Ica. Selain bangga menjadi muslim, aku juga bangga nih sama Kak Ica. Oke. Jadi ada pertanyaan gak nih? Nanti kalau ada pertanyaan langsung dijawab terus kalinya. Boleh langsung komentar, boleh kalau langsung juga boleh, lebih bagus. Jadi kalian juga belajar public speaking. It's good for you to improve your public speaking, guys. Masih. Oke. Ayo ada yang bertanya. Kelas 10-nya udah paham belum nih? Romi, siapa lagi? Cuman Tak boleh ada yang ditangkap, tapi kayak masa kayak gitu sih Kak Azim gitu. Apa bilang aja. iya. Kak Azim sebenarnya lebih suka debat dulu di kampus. Jadi oke aja. Nggak usah malu-malu. Anggap aja kita kayak teman sekelas. Teman sekelas. Boleh juga nambahin gitu. Dari mungkin tadi yang Kak Azim jelasin, terus sampai yang aku sampein itu ada yang kurang. Ih Kak, gini loh, ini loh yang kurang. Boleh, kita ngomong aja, jangan malu. Gak akan ada yang gitu. Terus anak-anak sekarang harus kritis loh, kayak nggak tahu ya. Biasanya sama teman sepantaran biasanya lebih kritis, tapi kalau main agak ini dikit sungkan gitu, nggak usah sungkan. Selagi yang dibahas tuh ilmu, ya nggak? Ada ya Kak, mau coba iya, tanya boleh Kak. Jadi kan tadi Kak Azim jelasin tentang bangga jadi muslim ya Kak. Nah kira-kira
kalau Muslim gaul gitu, itu ada batasannya nggak sih Kak? Nah, misalkan kan identiknya kalau bangga itu gaul. Apakah bangga itu selalu identik dengan gaul apa enggak gitu? Nah kalau misalkan emang gaul, kira-kira Muslim yang gaul itu gimana gitu? Soalnya khawatirnya Ana sih, karena takut khawatirnya bedanya antara bangga sama gaul gitu. Paling itu. Iya, coba dijawab ya. Nanti kalau ada yang sekiranya kurang lengkap, silakan dilengkapi ya. Dan kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, bilang juga. Ini mungkin dijawab akan berdasarkan pengalaman ya, disclaimer-nya berdasarkan pengalaman atau bahkan mungkin sepengetahuan yang pernah yang Bang Azim miliki aja gitu ya. Memang kita akan banyak dengar nanti banyak istilah gitu ya dalam kita bersosialisasi dengan teman sekelas, teman rumah gitu ya, atau mungkin nanti teman organisasi gitu, istilahnya banyak. Dan kayak ketika misalnya kita sebagai seorang muslim gitu ya, apa sih batasannya gitu ya dalam bergaul gitu. Bergaul itu kan mungkin bahasanya sosialisasi gitu ya, berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan kadang memang konotasinya itu beda-beda, ada yang gaulnya negatif gitu. Mungkin kalau gaul yang negatif, dia gaulnya kan disebutnya apa namanya ya, pergaulan bebas gitu kan. Itu yang mungkin konotasinya negatif kalau udah kata-kata pergaulan bebas. Tapi ketika kita gaul soleh gitu kan, gaul anak masjid gitu kan, itu insya Allah malah konotasinya positif gitu kan. Dan kita tinggal pilih gitu, setiap pilihan pasti ada konsekuensi atau akibatnya gitu kan. Ketika teman-teman mungkin bergabung dengan anak rohis, barangkali mudah-mudahan bisa makin semangat sholatnya gitu, karena mungkin terkenal jadi anak masjid. Nggak usah malu jadi anak masjid gitu. Toh kalau kita tahu hadisnya gitu ya, kalau kita hatinya terpaut dengan masjid atau musola, kita bakal diberi naungan nanti di hari akhirat gitu ya, di yaumil akhir. Karena di sana bakal panas banget. Tapi kalau misalnya kita dapat naungan, nanti kita seperti kayak dapat awan yang bikin kita tuh adem gitu. Insya Allah malah meringankan hisab kita gitu. Tapi kalau teman-teman belum tahu ilmunya gitu kan, mungkin masih belum terlalu ngerasa bangga tuh kayak tadi yang disebutkan Kak Ica gitu ya. Kayak Bang juga termasuk yang nggak suka sama yang nyontek gitu kan, benci malah gitu kan. Tapi gimana caranya supaya kita menyampaikan hal yang nggak kita suka, apa prinsip yang kita pegang, itu orang lain tuh sadar gitu atau menghormati gitu ya. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk menerima apa yang jadi prinsip kita. Misalnya kayak kita memilih untuk berjenggot misalnya gitu kan. Ya mau dia nggak suka apapun dengan lu, ya sebenarnya sama yang tadi Mbak Ica sampein tuh Bang Haji ngerasain jadi kayak ketawa-tawa sendiri, maaf ya. Apalagi di dunia kerja tuh lebih apa namanya, diskusinya lebih panas lagi gitu. Dan kembali lagi kita bisa supel gitu ya, misalnya kita boleh bergaul sama siapa aja gitu, bahkan ke laki-laki ataupun perempuan gitu. Tapi memang batasan-batasannya kembali lagi gitu kita ingatkan. Kayak misalnya mungkin ke sesama laki gitu ya. Ya udah kan, kalau sesama laki-laki kita tahu sendiri ya. Kita juga tahu auratnya sampai mana gitu kan. Terus kita juga tahu apa yang perlu dibahas dan apa yang nggak perlu dibahas gitu kan ya. Kan kadang laki-laki ada obrolan yang mungkin vulgar gitu ya. Kita boleh menarik diri gitu. Apa sih bahas gituan gitu? Atau kita bisa nasihatin gitu kan. Kita tahu tuh jadi batasannya kan. Atau kita bahas tentang anime gitu. Tapi kalau anime-anime yang masih it's okay gitu kan. Silakan aja dibahas seseru apapun gitu. Tapi kalau misalnya udah mungkin hal-hal yang udah konten vulgar atau mungkin melanggar etika atau norma yang ada di Indonesia kali ya. Kan kadang itu dari luar ya. Kita bisa gitu ya ngambil kesimpulan atau ngambil batasan gitu. Ya udah deh jangan ngikutin kayak misalnya Doraemon kan misalnya nyembah matahari, ya udah kita nggak usah ikut. Kita cukup seru-seruan aja sama visualnya aja gitu kan. Terus kayak misalnya sama perempuan ke perempuan gitu ya, atau ke lawan jenis. Kita boleh punya teman sama ke teman perempuan gitu. Kita harus tahu pesannya gitu. Dan tadi kenapa kayak Bang sebut-sebut kayak itu istilahnya yang bikin pasti anak zaman sekarang hype banget gitu ya. Dan ya mungkin dulu pernah teman kita rasain atau bahkan kita rasain gitu ya. Dan
ya udah, menurut Bang Azim tuh ketika batasan dengan sesama lawan jenis gitu ya, kita boleh berinteraksi, ngobrol gitu kan. Dan bahkan Bang Azim pernah diingatkan gitu ya, supaya kita nggak gampang, kan pasti ya namanya sesama lawan jenis, kadang ada yang bikin kita naksir, ada juga yang enggak. Itu wajar, itu manusiawi gitu ya. Kalau yang nggak ada rasa kayak gitu malah dicek nih, ini apa namanya, jenis kelaminnya bener nggak gitu kan. Tapi makanya kan ada yang apa namanya, ada yang menyarankan gitu ya ulama, lebih baik tidak memandang mata gitu ya, karena mata itu bisa banyak apa namanya, berjuta imajinasi kali ya kalau bahasa anak zaman sekarang ya. Makanya lebih baik ketika kita lawan jenis gitu ya, selagi bisa nggak ngelihat mata, nggak apa-apa, kita liatin aja mungkin bibirnya atau mungkin nunduk, mungkin sebagian ulama menyebutkan kalau menunduk itu lebih baik. Tapi kadang ada orang ketika kita ngobrol sama lawan jenis, dia ngerasa nggak terhormat. Hey, gue tuh di sini, lu jangan nunduk lihat kaki atau mungkin lihat perut gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah, makanya kita hormati dengan cara yang apa kita lagi ngobrol ya, kita bisa ngeliatin bibirnya gitu, tapi dengan tujuan bukan dengan nafsu syahwat gitu ya. Itu kita ketika misalnya berinteraksi. Sama juga ketika misalnya kita lagi koordinasi nih, lagi tolong dong ambilin piring gitu kan. Kan mungkin kadang ada ikhwan akhwat yang ambilin piring atau mau ngasih minuman gitu kan, atau galon gitu mau dilempar nih sama ikhwan, tangkap dong Wat gitu. Tapi masih dengan cara yang kalau sebisa mungkin nggak bisa menyentuh, itu jauh lebih baik gitu kan. Apalagi teman-teman kan masih belajar gitu ya, belajar gimana berinteraksi dengan lawan jenis gitu ya, sesuai Islam. Ya lebih baik jangan sampai kena gitu. Itu jauh lebih baik, dan mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa belajar nanti setelah apa namanya, akan terbiasa gitu jika nanti teman-teman sudah masuk kuliah atau nanti di dunia kerja. Ada yang kurang, Zah? Itu mudah-mudahan menjawab ya. Sama sih auratnya juga sama perempuan gitu ya. Pasti perempuan juga punya aurat yang harus lebih dijaga gitu. Yang lebih dijaga tuh pasti perempuan auratnya.